Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Herdianti Selain. Saya mahasiswa PPL di SMP Negeri 2 Binsaran dari Universitas HKBP Mensen Pematang Siantar. Kali ini saya akan mengajarkan materi IPS untuk kelas 7. Semoga adik-adik semua dapat belajar dengan baik walaupun belajar dari rumah. Semangat! Baiklah, hari ini kita akan membahas bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Untuk bagian A dan B mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Simbolon di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas bagian C, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan yang sangat besar. Lalu, apa-apa sajakah potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di Indonesia? Mari kita simak materi berikut mengenai potensi sumber daya alam Indonesia dan kemaritiman Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dipakai untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dikatakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tak terhingga, sehingga dapat dipakai terus-menerus dan tidak akan habis. Contohnya energi matahari, angin, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dipakai akan habis. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sangat terbatas. Contohnya emas, nikel, besi, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas dua potensi sumber daya alam. Yang pertama, A, potensi sumber daya hutan. Pernahkah adik-adik sekalian pergi ke hutan? Atau pernahkah adik-adik sekalian melihat orang-orang pergi ke hutan? Apa-apa saja yang mereka lakukan di hutan? Nah, hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Kementerian Perhutanan 2011. Hutan ini dapat kita jumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya kayu. Dari hutan juga dihasilkan buah-buahan dan juga obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal oleh masyarakat adalah sebagai sumber kayu. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kayu keruing, meranti, agatis dapat kita jumpai di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu jati dapat kita jumpai di Jawa Tengah. Yang ketiga, rotan dapat kita jumpai di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat, kayu cendana dapat kita jumpai di Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, kayu rasamala dan akasia dapat kita jumpai di Jawa Barat. Lalu, mengapa hutan itu sangat penting? Ada beberapa manfaat atau fungsi hutan. Mungkin sehari-hari kita dapat melihat di daerah kita masing-masing. Yang pertama, menyimpan air hujan dan mengalirkannya ke sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna.
Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Dan yang terakhir, sumber kehidupan bagi masyarakat. Sekarang kita akan membahas bagian B, yaitu potensi sumber daya tambang. Potensi sumber daya tambang di Indonesia sangatlah berlimpah. Namun, sayangnya sebagian dari potensi tersebut tidak dapat dikelola oleh bangsa Indonesia. Kapankah kita akan mampu mengelola sumber daya tambang di Indonesia sendiri? Untuk itu diperlukan adik-adik sekalian harus lebih semangat dalam belajar agar kita dapat mengelola sumber daya tambang tersebut di kemudian hari. Ada beberapa sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Yang pertama itu minyak bumi dan gas. Yang kedua batu bara. Ada beberapa potensi sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Yang kedua, batu bara. Yang ketiga, bauksit. Yang keempat, pasir besi. Dan kelima, emas. Selanjutnya, kita akan membahas potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Selanjutnya kita akan membahas potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, akan tetapi terdapat bahan tambang juga seperti minyak bumi, emas, dan masih banyak lagi. Kita akan membahas yang pertama, perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia. Potensi lestari yang dimiliki Indonesia sangatlah besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan untuk melakukan regenerasi agar tidak mengurangi populasi ikan di laut. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Itu mengenai perikanan. Yang kedua, mengenai hutan mangrove. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove juga disebut dengan hutan bakau. Hutan mangrove mempunyai fungsi sebagai potensi sumber daya laut. Yang pertama, fungsi ekologis, yaitu sebagai habitat binatang laut untuk berlindung ataupun mencari makan dan berkembang biak, serta melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang kedua, fungsi ekonomis, berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang di dalamnya. Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, yaitu di bagian pantai utara Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua. Yang terakhir dari bagian potensi kemaritiman Indonesia adalah C. Terumbu karang. Indonesia memiliki kekayaan terumbu karang yang sangat berlimpah, yang merupakan salah satu potensi kelautan di Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer kuadrat atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Jadi, karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat,
Pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Demikian materi potensi kemaritiman Indonesia. Untuk tugas akan Ibu tampilkan di slide berikut. Berikut adalah tugas pribadi. Dibuat di selembar kertas dan jangan lupa sertakan nama dan kelasnya. Dikumpulkan hari Sabtu, dicatat di buku catatannya, dan kemudian tugas di selembar kertas. Baiklah adik-adik sekalian, sekian pertemuan kita kali ini, dan jangan lupa dijaga kesehatannya agar kita sehat selalu dari pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini. Semangat!